Sawah garing lai. Kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film horor Thailand? Sudah kangen dong dengan ceritanya yang seru dan penuh plot twist? Persiapkan cemilan dan ayang kalian untuk menonton film Thailand yang satu ini. Di mana kali ini Sakahayang akan membahas salah satu film paling mengerikan yang berasal dari negara Ong Bak, di mana film ini berjudul Alone 2007. Kira-kira Alone bahasa Thailandnya apa ngab? Pikiran weh. Oke lah, daripada kelamaan dan keburu diteror buzzer, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik bernama Pim, di mana ia baru sampai di apartemennya yang berada di negeri Taehyung, yaitu Korea Selatan. Namun setibanya di kamar apartemen, Pim pun heran saat menyadari listrik di apartemennya tiba-tiba mati. Happy birthday. Meski tak mendengar lagu Jamrud, Pim terlihat malu-malu anjing saat mendapat kejutan ultah dari circle pacarnya yang bernama Pet. Singkat waktu, di tengah meriahnya pesta, Jiho yang sempat berguru pada Mama Loreng terlihat berusaha meramal nasib Pim menggunakan kartu remi. Dalam ramalannya, Jiho mengungkapkan jika sesuatu yang pernah dibuang oleh Pim akan kembali lagi dan merubah hidupnya secara drastis, di mana hal itu berkaitan dengan sesuatu yang berasal dari masa lalu. Namun bukannya senang, Pim terlihat was-was saat mendengar hal tersebut, apalagi ia merasa akan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. 여보세요. Seusai pesta, Pet langsung panik saat mendapat telepon dari rumah sakit Thailand yang mengabarkan kondisi ibu Pim yang mengalami sebus akut hingga tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lantas setelah telepon berakhir, Pet langsung memberitahukan hal tersebut pada Pim. Di tengah rasa syok, Pet meminta Pim untuk segera berkemas karena besok mereka akan langsung bertolak menuju Thailand. Namun seakan mengalami trauma, Pim merasa ragu untuk menyanggupi ajakan tersebut. Saat malam semakin larut, Pim yang merasakan trauma di negeri Thailand terlihat memandangi bekas luka di perutnya. Rupanya Pim merupakan salah satu orok kembar Siam yang berhasil menjalani operasi pemisahan tubuh dengan kembarannya. Lantas dengan mata yang berkaca-kaca, Pim mengungkapkan penyesalannya pada Pet. Terlebih operasi pemisahan yang ia inginkan telah membuat kembarannya yang bernama Ploy tidak mampu diselamatkan. Mendengar hal itu, Pet meminta Pim untuk jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi kematian Ploy merupakan takdir yang tak bisa dihindari. Singkat cerita, sesampainya di Ojon Hap Hospital, Dr. Lim mengungkapkan jika sebus akut yang dialami ibunya Pim disebabkan oleh pembengkakan pembuluh darah di otak yang membuatnya tak bisa bergerak dan berbicara, di mana Dr. Lim menambahkan jika Cek Mai harus secepatnya menjalani operasi. Sesampainya di rumah, Pim langsung teringat pada momen-momen kebersamaan dengan saudari kembarnya. Hingga setibanya di kamar, Pim yang selama ini merantau di Korea terlihat bernostalgia saat melihat barang-barang yang ada di kamarnya. Tak sampai di situ, Pim langsung terenyuh saat menemukan kacamata yang selalu digunakan oleh Ploy.
Di sore harinya, pembantai borongan yang bernama Noi terlihat berpamitan setelah menjalankan tugasnya. Tapi di saat itu pula, Pim merasa heran saat melihat Noi yang tergesa-gesa dengan gelagat yang ketakutan. Di malam harinya seketika Pim panik saat melihat simbol Infinity yang selalu ia gambar bersama kembarannya tiba-tiba muncul di cermin yang berembun. Hingga di tengah keanehan yang terjadi, Pim memutuskan untuk segera molor. My God, sontak Pim pun syok parah saat mendapat teror dari Jurig Ploy. Setelah mengalami teror aneh, Pim langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Lantas Noi mengungkapkan jika sebelum mengalami penyakit sebus, dirinya sering mendengar Ceumai berteriak ketakutan seakan mendapat teror dari sosok mengerikan. Mendengar hal itu, Pim merasa yakin jika si ibu telah diteror oleh Jurig Ploy yang marakayangan. Hingga di malam harinya, Ceumai yang sedang dirawat tiba-tiba mengalami sesuatu yang membuatnya panik. บางครั้งอะไรอยู่ก็ไม่รู้ Saat malam semakin larut, Pim dan Pet langsung menanyakan kondisi si ibu. Lantas karena kondisi si ibu semakin memburuk, si dokter berkata jika malam ini mereka harus melakukan operasi. Singkat cerita, Pim yang merasa ngantuk menunggu proses operasi langsung membeli kopi tubruk cap Nak Noi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Pim mengalami halusinasi akut. Selang beberapa saat, Pim dan Pet merasa lega saat Dr. Lim memberitahu jika operasi si ibu telah berjalan dengan lancar, di mana Ceumai hanya perlu menjalani proses pemulihan sampai diperbolehkan untuk pulang. Di keesokan harinya, Pim yang sedang beres-beres merasa heran saat mendengar gonggongan acunya dari lantai 2. Laki! My God, seketika Pim dijengkang dan nyuksruk setelah jumpscare bebenguk Jurig Ploy. Singkat waktu, Pim yang pingsan akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit. Lantas, Pim yang pengen ngecewer bergegas pergi ke toilet. Akan tetapi keanehan masih terus berlanjut. Sesaat kemudian, Pim mengungkapkan jika akhir-akhir ini dirinya sering mengalami teror dari Jurig Ploy. Akan tetapi, Pet yang kurang begitu percaya masalah perjurigan, merasa jika apa yang Pim alami hanya halusinasi semata. Terlebih Ploy sudah meninggoy 10 tahun lalu. สบายดีไหมพี่สบายดี Singkat waktu setelah Pim pulang dari rumah sakit, Pet memintanya untuk menemui seseorang yang bisa membantu Pim. Lantas sambil memperkenalkan diri, Sucat mengungkapkan jika dirinya merupakan seorang psikiater borongan yang dipanggil Pet untuk mengecek kondisi kejiwaan Pim. Mendengar hal itu sontak membuat Pim kesal, terlebih Pet malah menganggapnya orang gelo. พี่หาว่าพิมพ์บ้าเหรอ Sungguh naas. Akibat emosi sesaat, Pim pun syok parah saat acu piaraannya yang sedang rebahan malah terlindas sampai bucat. Hingga setelah insiden tragis kematian si acu, Pim akhirnya bersedia melakukan konsultasi pada Sucat, di mana Sucat yang berusaha menyembuhkan trauma Pim memintanya untuk menceritakan tentang sosok Ploy yang selama ini mengganggu pikirannya. Lantas Pim menceritakan jika Ploy merupakan saudari kembar siamnya yang ringkih alias sering sakit-sakitan, di mana karena kondisi tersebut ia dan si ibu selalu memberikan perhatian lebih pada Ploy.
Namun meski dengan kondisinya yang lemah, Ploy selalu menjadi orang terdepan dan tidak segan melakukan tindak kekerasan jika mereka mendapat pembulian dari anak-anak komplek. Setelah menceritakan hal tersebut, Pim merasa yakin jika semua ini merupakan teror dari jurik Ploy yang merasa tidak terima dengan kematiannya. Setelah dulu, Pim memaksa Ploy untuk melakukan operasi pemisahan yang beresiko tinggi. Seusai konsultasi, Sucat memberitahu Pat jika Pim mengalami delusi akut karena trauma dan rasa bersalahnya pada Ploy di masa lalu. Di mana kali ini, Sucat menyarankan Pat untuk membawa Pim kembali ke Korea agar Pim bisa melupakan traumanya. Mendengar hal itu sontak membuat Pat bingung. Terlebih saat ini, mereka tidak bisa meninggalkan ibu Pim yang sedang menjalani pemulihan. Dan menurut dokter, usaha membawa ibu Pim ke Korea hanya akan membuat nyawanya terancam. Di sore harinya, Pim yang berusaha menenangkan diri terlihat berjalan ceker di pinggir pantai yang ada di belakang rumahnya. Sontak Pim pun syok parah saat melihat jejak kaki Ploy yang terlihat masih menemaninya. Hingga sekembalinya ke rumah, Pim pun heran saat melihat Pat yang sedang asik berbincang dengan sosok yang mirip dengan dirinya. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Dengan kondisi tubuhku yumut keringat, Pim yang berusaha untuk kembali tidur, tiba-tiba mendengar suara decit kipas di kamarnya. My God, betapa syoknya Pim saat melihat jurik Ploy yang nyangkut di kipas angin. Di saat itu pula, Pat berusaha menyadarkan Pim yang melongo karena terkena stun jurik Ploy. Di keesokan harinya, Pat yang akan mengajak Pim ke rumah sakit langsung kaget saat melihat bayangan sosok yang memeluk Pim. Sontak Pat pun heran dengan apa yang baru saja ia lihat. Di malam harinya, Pat yang tidak ingin hal buruk terjadi berusaha membujuk Dr. Lim agar mengizinkannya membawa Cek Mai pindah ke Korea. Namun karena terlalu beresiko, Dr. Lim tetap menolak permintaan tersebut. Hingga sesaat kemudian, Pat yang termenung seketika kembali teringat pada awal pertemuannya dengan Pim ketika dirinya mengalami pengkor akibat kecelakaan. Di mana ketika itu, Pat yang menjalani perawatan langsung terpanah asmara saat melihat kecantikan Pim yang mengintip dari jendela. Namun saat Ploy ikut mengintip, Pat langsung kaget saat mengetahui Pim mengalami kelainan kembar siam. Di mana Pim yang harus menemani Ploy menjalani perawatan terlihat telaten mengurusi dan memperhatikan kembarannya ini. Melihat perhatian Pim pada kembarannya, Pat pun mulai jatuh hati pada Pim, di mana semenjak saat itu, ia secara diam-diam melukis Pim dan Ploy ala-ala Mas Jack di film Titanic. Namun Pat langsung kikuk saat Pim memergoki aksinya. Di saat itu pula, Pim dan Ploy senang saat melihat lukisan yang dibuat oleh Pat. Hingga sesaat kemudian, Pim dan Ploy terlihat mengembalikan lukisan tersebut pada Pat. Setelah mengingat hal tersebut, Pat pun semeringah saat melihat Cek Mai yang mulai siuman. Sementara di rumah, Pim terlihat berendam di bathtub untuk menenangkan diri sambil meratapi bekas luka di perutnya. Tapi tiba-tiba, di tengah keadaan poek, Pim yang ketakutan langsung bergegas pergi keluar. My God, setelah di jump scare bebenguk Ploy yang calawak, Pim merasa lega saat melihat kedatangan Pat. Di keesokan harinya, Pim kembali berkonsultasi dengan Sucat karena meski dirinya sudah sering meminum obat penenang, gangguan jurik Ploy malah semakin menjadi. Lantas Sucat langsung menggunakan metode cermin dan meminta Pim untuk menceritakan apa yang belum ia ceritakan.
Ketika itu setelah mereka saling berkenalan, Pat yang jatuh hati pada Pim terlihat memberikan perhatian lebih hingga membuat Ploy merasa cemburu. Lantas Ploy yang hanya menjadi kambing conge merasa tidak redo jika saudarinya sampai dekat dengan Pat. Hingga pada suatu ketika, saking panasnya dada Ploy, ia pun tidak sadar telah memencet si Jerry sampai modar. Dan hal itu membuat Pat dan Pim ketakutan. Hingga pada saat Pat akan pulang, ia berusaha memanggil Pim untuk berpamitan. Akan tetapi Ploy yang cemburu menolak ajakan Pim untuk menemui Pat. Tapi sebelum pergi, Pat meminta seorang perawat untuk memberikan lukisan buatannya pada Pim. Hingga di malam harinya, Pim yang galau merasa jika kebahagiaannya terhalang oleh faktor kembar siam yang ia alami. Setelah menceritakan pengalaman pahitnya, Pim berkata jika sejak saat itu ia bersikeras ingin menjalani operasi pemisahan. Meski Ploy terus menolak dengan alasan tidak ingin berpisah, Pim yang sudah membulatkan tekad tetap memaksanya untuk menjalani operasi. Hingga operasi tersebut malah membuat saudari kembarnya ini meninggoy. Mendengar hal itu, Sucat meminta Pim untuk nyekar saja ke makam saudari kembarnya. Di keesokan harinya, Pim yang akan menjenguk si ibu kembali mengalami teror aneh. Rupanya teror Ploy belum berakhir, di mana kini arwah Ploy sudah semakin dekat dengan Pim. Sementara di rumah, Pat yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba mendengar suara brong-brang dari dalam kamar Ploy yang sudah lama kosong. Dan setelah dicek, rupanya angin kencang membuat barang-barang milik Ploy berserakan. Di tengah keanehan yang terjadi, ia pun penasaran saat menemukan sebuah map di bawah kasur. Rupanya map tersebut berisi lukisan Pim yang dirusak oleh Ploy. Hingga di keesokan harinya, Pat yang penasaran langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas Pim menjelaskan jika kecemburuan Ploy pada dirinya telah membuat Ploy menjadi sosok yang gelo. Tak hanya menjadi beringas, ia pun sempat ingin mendiskon umur dengan cara memukbang paramek. Tak tahan dengan hal tersebut, Pim memaksa ibunya untuk segera melakukan operasi pemisahan tubuh. Lantas Pim mengatakan jika kondisi tubuh Ploy yang lemah membuatnya tidak mampu bertahan, di mana Pim mengungkapkan jika sebenarnya Ploy juga menyukai Pat. Sontak Pat pun melongo saat mendengar hal tersebut, terlebih ia menyesal tidak mengawini keduanya. Di malam harinya, saat Pat menjaga si ibu di rumah sakit, Pim yang akan tidur seketika panik saat mendengar suara heos bau yang ngos-ngosan. Sontak Pim pun syok parah saat melihat bebenguk juri kembarannya yang mengerikan. Hingga di keesokan harinya, Pim yang muak dengan teror Ploy terlihat membakar semua barang-barang milik saudari kembarnya ini. Di tengah teror yang semakin ekstrim, Pim yang ketakutan langsung pergi mencari bantuan. Sungguh suwe karena terlalu panik, mobil kreditan Pim harus mubui menabrak rumah kaca.
my god, setelah menipu Pim dengan genjutsunya, jurik Ploy yang marakayangan berhasil membuat arwahnya kembali terhubung dengan Pim. Saat kemudian, Pet yang datang langsung panik saat melihat mobil Pim yang mubui. Pim. Saat Pim tersadar, Pet bergegas membawa Pim ke rumah sakit. Saat Pim akan menjalani penanganan, Pet bergegas pergi ke bangsal Cemai guna memastikan kondisi mertuanya. Hingga saat suster pergi, Cemai berusaha memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, di mana ia meminta Pet untuk pergi ke makam putrinya. Dirasa ada sesuatu, Pet langsung tancap gas pergi ke pemakaman. Seketika lutut Pet lemas saat mengetahui jika yang meninggoy sebenarnya adalah Pim. Ternyata setelah Pim meninggoy, Ploy yang dibutakan cinta dan dengki nekat melakukan penyamaran agar bisa memiliki Pet. Di mana dalam penyamarannya, Ploy sampai membuka kacamata dan nekat melukai tangannya sendiri agar bisa terlihat seperti Pim. Lantas kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Pim? Pura-pura nggak tahu dulu. Sekembalinya dari makam, Pet pun heran dengan Ploy yang tiba-tiba berada di rumah. Lantas, Ploy mengajak Pet untuk segera pergi ke Korea guna melupakan semuanya. Namun Pet yang sudah mengetahui segalanya, meminta Ploy untuk mengakui semua perbuatannya. Kalau tidak, ia tidak akan segan untuk meninggalkan Ploy untuk selamanya. Tak ingin kehilangan Pet, Ploy langsung mengakui apa yang telah ia lakukan pada Pim. Di mana ketika itu Pim yang muak dengan sikap Ploy berusaha membujuk dirinya untuk menjalani operasi pemisahan. Akan tetapi, ia yang tidak redo Pim hidup bahagia langsung menolak hal tersebut. Sungguh ringan tangan, Ploy yang kelepasan setan secara tidak sengaja mencekik Pim hingga modar. Dan ternyata si ibu pun tahu tentang hal ini dan memilih untuk menutupi kejadian ini sebagai kecelakaan semata. Betapa syoknya Pet saat mendengar pengakuan Ploy. Lantas meski telah mendapat jatah gabrut dan perhatian selama 10 tahun, Pet yang merasa digoblok-goblokin bergegas pergi untuk melaporkan semua ini pada polisi. Singkat waktu, Pet yang baru siuman langsung panik saat mendapati dirinya sudah disekap oleh Ploy. Dan saat Ploy datang, ia mengungkapkan jika cintanya pada Pet jauh lebih besar daripada cintanya Pim. Ia pun berkata jika bukan karena Pet masuk dalam kehidupannya, mungkin semua ini tidak akan terjadi, di mana pastinya Pim masih hidup sampai saat ini. เพราะฉันต่างหากทรมานมากเหรอ Setelah di-heading sampai mimisan, Ploy langsung pergi untuk membersihkan lukanya. Melihat Ploy pergi, Pet berusaha untuk membebaskan diri. Sekembalinya ke kamar, Ploy pun panik saat Pet berhasil membebaskan diri. Setelah Ploy pergi, Pet yang akan kabur langsung panik saat melihat pertama keoplosan yang berceceran di lantai. Rupanya, Ploy yang gelo berencana untuk membakar semua masa lalunya di rumah ini. Di saat itu pula, setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, Ploy langsung mengancam Pet untuk keluar menggunakan jipo. Saat cekernya pengkor, Pet yang melihat api semakin membesar, bergegas untuk kabur. Betapa syoknya Pet saat melihat si pembantai telah dihabisi oleh Ploy. Lalu tiba-tiba
Setelah Ploy tertimpa lemari jati, Pet yang melihat api semakin membesar langsung merangkak kabur dan membiarkan Ploy terpanggang hidup-hidup. Selang beberapa saat, Ploy yang terjebak di dalam lemari seketika panik saat melihat kehadiran Jurik saudarinya. Akhirnya, Ploy pun modar terpanggang di dalam rumahnya sendiri, di mana sesuai janjinya ketika masih kecil, Ploy tidak akan pernah terpisahkan dari Pim. Singkat cerita, Pet yang akan pergi merantau terlihat menyimpan kalung milik Pim. Dan kini Pet yang masih muda tinggal mencari wanita lain untuk diaduk. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas lah. Tapi menurut kalian, kira-kira siapakah penjahat sebenarnya di film ini? Coba tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Alone 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.